Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan semoga Allah mencatat kehadiran kita semuanya insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara dosa besar adalah berkhianat dengan membocorkan rahasia strategi perang antara kaum muslimin dengan kafir. Dan ini terjadi dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan berikutnya. Dosa besar berikutnya adalah ittikhaz nahwil khayl lil musabaqah alaiha rihanan atau muqamarah, yaitu membuat perlombaan yang disertai dengan taruhan. Najamah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kegiatan yang disunnahkan dan juga boleh diperlombakan berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la sabaqa, tidak boleh atau tidak ada perlombaan illa fi nasal, kecuali melakukan lomba memanah, au khifun au khifin, atau lomba berkuda, au hafir, atau menunggang unta. Ini artinya di masa Nabi SAW dengan kehidupan mereka yang fasilitasnya bergaul dengan unta, kuda, dan itu ternyata dibolehkan oleh Nabi SAW untuk mengadakan lomba dengan tujuan memperkuat skill atau kemampuan untuk berperang ketika menghadapi kaum kafir. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW itu menyebutkan tentang anjuran untuk belajar memanah, berkuda dan berenang, dan semua itu sebenarnya adalah perkara-perkara yang mendukung untuk berjuang fi sabilillah, karena dibutuhkan itu, sehingga digalakkanlah sampai dibuat lomba pun tidak mengapa di masa Nabi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu menyebutkan al-khayl salasah, berkuda itu ada 3 model kata Nabi. Fafarsun lirrahman, ada kuda yang diperuntukkan untuk Allah. Wa farsun lil insan, dan ada kuda yang diperuntukkan untuk manusia. Wa farsun lil syaitan, dan ada kuda yang diperuntukkan untuk syaitan. Fa amma farsur rahman fama ittakhaza fi sabilillah wa qatala alaihi a'da Allah. Yang disebut dengan kuda yang diperuntukkan untuk Allah adalah kuda yang digunakan fi sabilillah, lalu dia berjuang menegakkan agama Allah dengan kuda tersebut, membunuh musuh-musuh Allah dengan bantuan kuda tersebut, maka kuda itu menjadikan pahala untuknya, maka disebutlah kuda untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa amma farsul insan famastabtana ay aulada wa hamala alaihi, sedangkan kuda yang hanya diperuntukkan untuk manusia, yaitu yang dia menggunakannya untuk selain fi sabilillah, artinya dia juga mendapatkan anak dari kuda itu untuk dikembangbiakkan, maka kuda itu hanya untuk peruntukan manusia. Wa amma farsu syaitan, sedangkan kuda yang diperuntukkan untuk syaitan, fama ruhina wa qumira alaihi, yaitu kuda yang dijadikan sebagai alat untuk berlomba dan bertaruh. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah mengingatkan bahawa di antara kegiatan yang dianjurkan pun dari dulu, tidak boleh digunakan fasilitas itu untuk dijadikan sebagai taruhan atau media untuk berjudi. Kegiatan berkuda, memanah, berenang itu tentu disesuaikan dengan zaman. Nabi menyuruh itu karena itu fasilitas di masa itu. Tentu yang dimaknai sekarang dengan berkuda adalah kemampuan untuk mengendarai alat-alat yang bisa digunakan untuk perang. Otomatis bisa membawa mobil apabila dalam keadaan fi sabilillah, membawa riu, atau bahkan bisa membawa tank. Itu perlu dipelajari. Ya, tentu karena keadaan kita bukan negara yang wajib militer, maka kita tidak mendapatkan pendidikan itu. Di negara-negara tertentu itu ada masa-masa itu diwajibkan militer. Nah, jadi di training semua rakyat sipil untuk bisa menguasai. Tujuannya ketika diserang oleh orang kafir atau membela negara dalam penjajahan, semua rakyat biasa pun, rakyat sipil pun bisa menggunakan alat-alat itu. Di Israel, salah satu negara yang mewajibkan untuk mempelajari dunia militer walaupun itu sipil, dan mereka sepertinya memang mempersiapkan diri di atas serangan-serangan. Makanya hampir merata perempuan dan laki-laki di Israel itu mampu memegang senjata, hampir merata yang sudah terkena wajib militer. Namun karena nurani mereka mengetahui bahawa tanah itu bukan tanah milik mereka, otomatis insting mereka ketika diserang adalah melarikan diri. Makanya satu gejala yang aneh, ketika mendapat serangan langsung menuju ke airport. Kalau itu punya kita sendiri, itu rumah kita sendiri, untuk apa kita berlari ke airport, ke bandara? Jadi nurani tidak bisa melangkahi bahawa Israel itu mau tidak mau pasti merasakan ini bukan rumah mereka. Makanya tidak ada warga Palestin yang kemudian ketika diserang malah melarikan diri dari negaranya, mengungsi ada, karena mereka tahu itu tanah mereka. Jadi jemaah melakukan Allah perlu belajar berkuda, artinya bukan kalau sesuaikan zaman sekarang ya kuda itu tentu tidak lagi digunakan dalam perang,
maka perlu belajar kenderaan-kenderaan yang digunakan dalam perang. Nah, kemudian juga kata Nabi SAW perlu belajar memanah. Dulu dunianya memanah, sekarang memanah bisa digunakan untuk apa kecuali perang antar suku, dan itu pun efeknya kecil. Maka yang lebih yang disesuaikan dengan zaman, tentu kita harus belajar tentang bagaimana menggunakan senjata. Menembak itu perlu bisa, masalahnya tidak ada yang beri izin untuk menembak. Memiliki pistol pun tak boleh, karena itu ternyata lebih banyak mudaratnya. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, hari ini pesantren-pesantren itu mulai menggalakkan memanah. Boleh, tidak masalah, itu salah satu yang diajarkan Nabi. Tapi tentu yang dimaksud siap tidak berperang dengan memanah itu. Hari ini tentu memanah digunakan untuk persiapan prapon, olimpiade, bukan digunakan lagi untuk berperang. Apalagi alat untuk memanah tidak lagi mematikan. Jadi belajar memanah hari ini seharusnya dimaknai disesuaikan dengan persiapan untuk fisabilillah. Ya, belajarlah alat-alat untuk menggunakan. Ya, pistol beneran, bukan pistol air. Kalau pistol air semuanya kita tidak perlu belajar. Nah, itu kemudian juga berenang. Ini tentu karena kita menghadapi medan dalam fisabilillah dengan berbagai tantangan. Salah satunya adalah wajib menyeberang sungai, menyeberang atau danau, macam-macam rawa-rawa, maka dibutuhkan berenang. Nah, 3 lomba ini, 3 kegiatan ini, itu Nabi menggalakkannya untuk dilombakan, dan itu permainan-permainan di masa Nabi dan sahabat. Para ulama kemudian menggabungkan, kalau tujuan secara umum untuk digunakan fi sabilillah, maka semua lomba yang mendukung motivasi untuk digunakan fi sabilillah, semuanya dibolehkan untuk dilombakan. Begitu pandangan para ulama. Contohnya apa? Ya, lomba-lomba ilmu syar'i, lomba membaca Al-Quran, lomba menghafal Quran, lomba tafsir, lomba menghafal hadis, lomba mengetahui isi kitab-kitab fikih, dan apapun yang sifatnya mendukung ke sabilillah, maka semua lomba-lomba itu disepakati boleh dilakukan dan bahkan digalakkan. Nah, kemudian yang jadi masalah berikutnya adalah ketika lomba itu kemudian diberikan hadiah. Ya, lomba apa saja diberikan hadiah. Nah, sebahagiannya bahkan menggunakan lomba-lomba tersebut untuk dijadikan taruhan. Ya, termasuk musabaqah apapun. Nah, bolehkah melakukan lomba yang dibarengi dengan hadiah? Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tinjauan dalam masalah ini. Ada 3 model lomba yang diberikan hadiah, dan itu menunjukkan akan memberi jawaban tentang hukumnya masing-masing. Yang pertama, kalau satu perlombaan dilaksanakan dengan hadiah yang diberikan oleh salah satu dari peserta. Jadi kalau ada 2 orang yang berlomba, salah satunya mengatakan, kalau kamu menang saya kasih hadiah. Salah satunya saja. Kalau saya kalah, ya sudah, kalau saya menang tidak usah kasih hadiah ke saya. Jadi salah satu, jadi hadiah itu berasal dari salah satu peserta. Nah, lomba seperti ini maka hukumnya dibolehkan, dan ini disebutkan dalam kesepakatan para ulama dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan bahawa Nabi dulu pernah menerima tantangan untuk melakukan lomba bergulat dengan salah seorang sahabat, dan ternyata Nabi memenangkan pertarungan itu. Sahabat itu mengatakan, "Ku beri engkau hadiah," dan Nabi menerima hadiah itu. Nabi kita itu orang kuat,
Namun dalam medan perang beliau mencoba menghindar untuk langsung melakukan pembunuhan atau serangan, karena beliau profil yang dibutuhkan sebagai pembakar semangat. Nabi dalam perang itu sahabat-sahabat yang di depan bukan bermakna Nabi seorang pengecut, tapi Nabi tahu kalau dia yang terbunuh maka padamlah lampu di alam ini, lalu terbenamlah Islam. Makanya beliau dilindungi, dikerumuni oleh para sahabat sampai pada perang Uhud, ya. Satu-satunya orang yang pernah dibunuh oleh Nabi yaitu Umayyah bin Khalaf, ya. Salah seorang pedagang yang kaya raya di kota Makkah, di kota Madinah, tapi dia sangat membenci Nabi, seorang kafir. Nah, kenapa sampai Nabi membunuhnya di medan perang? Ternyata dia ingin menyerang Nabi langsung. Lalu Nabi ketika melihat dia mendekat, Nabi mencabut tombak dari tangan salah seorang sahabat, langsung menancapkan di ulu hatinya. Ini satu-satunya manusia yang pernah dibunuh Nabi dalam medan perang. Selain itu tidak ada catatan Nabi pernah membunuh di medan perang. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada lomba yang kita diajak atau ditantang lalu dengan memberikan hadiah, dia yang berikan hadiah, yang penting salah satunya. Jadi bukan kebalikan. Jadi tidak boleh melakukan lomba dengan mengatakan kalau saya menang kamu kasih hadiah ke saya, kalau kamu yang menang saya kasih hadiah ke kamu. Itu tidak dibenarkan, karena di situ ada sistem qimar, yaitu bertaruh nasib. Kita tidak tahu siapa yang menang. Tapi kalau ini berbeda, salah satunya saja yang menjanjikan hadiah, maka itu dibolehkan, tidak mengapa. Dan ini bisa juga berlaku pada hukum salah satu yang menjanjikan hadiah tapi yang mengikutnya peserta banyak. Nah, jadi tapi yang memberikan salah satu dari peserta, dia menang tidak menang dialah yang memberikan hadiah, maka perlombaan seperti itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, jenis perlombaan kedua, yaitu hadiah itu disediakan oleh sponsor atau penguasa. Jadi peserta tidak ada yang memberikan hadiah, tidak ada salah satu dari mereka yang menyediakan hadiah, tapi hadiah disediakan oleh sponsor. Baik pemerintah, penguasa atau pengusaha atau apapun, itu dibenarkan, dihalalkan, tidak mengapa. Makanya seperti pemerintah melakukan musabaqah tilawatil Quran, ya, peserta hanya disuruh ikut, lalu kemudian yang menang mendapatkan hadiah dan semuanya disediakan oleh pihak pemerintah, maka itu lomba yang dibenarkan, tidak mengapa. Nah, semua sistemnya begitu, Pak. Makanya lomba apapun yang tidak melawan syariat lalu diberikan hadiah oleh sponsor, itu dibenarkan. Tapi kalau lomba itu melawan syariat, bertentangan dengan syariat, walaupun ada sponsor tetap haram. Contohnya seperti lomba hari ini, Pak, yang sifatnya menghancurkan fisik sendiri. Contohnya apa itu lomba MMA, ya, itu bertarung, Pak, sampai berdarah-darah, itu haram. Walaupun dia disediakan hadiah oleh sponsor, tapi itu haram. Kadang-kadang kita aneh, kita mengeluh-elukan salah seorang muslim yang menjadi pemenang. Itu sempat viral kemenangan, contohnya Khabib, kita elukan inilah lambang Islam, padahal yang dia melakukan perlombaan yang bertentangan dengan syariat, karena Nabi melarang melakukan lomba yang sifatnya menghancurkan fisik. Di Rusia hari ini berkembang lomba menampar. Jadi saling tampar, sediakan hadiah besar. Sekali tampar itu bisa membuat jaringan-jaringan yang berada di muka itu hancur. Apalagi kalau sempat ditampar oleh Nabi Musa, mati langsung, Pak.
Itu sekarang begitu lomba-lombanya. Jadi lombanya lomba yang bertentangan syariat. Itu walaupun diberikan hadiah oleh sponsor, kedua peserta ini tidak ada andil dalam hadiah, itu tetap haram karena melihat zat lombanya, ain lombanya, lomba haram. Ya. Begitu juga dengan permainan-permainan yang pada dasarnya makruh lalu dilombakan. Ya. Apakah permainan-permainan yang melalaikan waktu, jadi tidak ada manfaat tapi diperlombakan, itu haram. Ya, tidak dibolehkan. Tapi kalau lomba-lomba biasa yang tidak melawan syariat, itu masih dibenarkan. Lomba 17 Agustusan, peserta boleh ikut dan disediakan hadiah oleh Pak Camat. Ya, digantung hadiah di atas satu pohon batang pinang. Itu secara hukum zat lombanya memanjat pinang. Ya, itu tidak mengapa. Walaupun dosa-dosa mulai mengalir ketika yang memanjat terbuka aurat. Jadi ketika yang memanjat diinjak oleh orang belakang, melorot celana apa? Udah tahu lomba itu memang model pinjak-pinjak, melorot celana. Apalagi yang ikut ibu-ibu perempuan. Itu semua haram. Jadi bukan pada zat lombanya yang haram, tapi prosesnya juga mendapatkan yang haram. Terbukanya aurat, ya. Kemudian dikerumuni oleh laki-laki dan perempuan yang berikhtilat, bercampur baur di situ. Nah, ini juga proses menuju ke yang haram. Lomba-lomba 17 Agustusan kadang-kadang ada yang juga melanggar syariat. Lomba-lomba yang menimbulkan syahwat. Ini kadang-kadang panitia lomba buat lomba yang kadang-kadang tidak mikir bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Seperti kita lihat Pak, di beberapa daerah itu melakukan lomba, itu lomba yang dilakukan oleh ibu-ibu, kemudian berlari dengan karung yang lakukan ibu-ibu. Ini haram, diperhatikan oleh laki-laki. Ini haram, tidak boleh yang begitu-begitu. Tapi kalau ibu-ibunya berlomba sesama ibu-ibu untuk mengukur kelapa, atau mencukur pohon kelapa, itu sesama ibu-ibu masih dibolehkan. Jadi yang kedua ini lomba yang disediakan sponsornya oleh pemerintah, penguasa, atau ada satu orang, maka selama lomba itu tidak melanggar syariat, dibolehkan. Yang terakhir jemaah melakukan Allah, yaitu lomba yang hadiahnya disediakan oleh semua peserta, ya. Kemudian yang mendapatkan hadiah hanya beberapa peserta. Nah, jadi peserta ditarik uang pendaftaran, lalu dari uang pendaftaran dijadikan sebagai hadiah. Dan inilah model lomba yang paling banyak dilakukan dari berbagai level, di fakultas, universitas, di kantor-kantor, ya, atau melakukan lomba dalam kapasitas yang lebih besar, satu kota Luxmawi. Siapa yang mau ikut itu daftar, uang pendaftaran dijadikan sebagai hadiah. Yang daftar 1000 orang, yang menang cuma 3 orang. Semua jenis lomba seperti ini hukumnya haram, karena ini termasuk qimar, termasuk urusan berjudi. Saya lihat kadang-kadang mahasiswa itu melakukan membuka pendaftaran lomba futsal, misal contoh. Jadi berapa klub yang mau ikut daftar, yang daftar dimintakan uang sekitar 100.000. Ada sekitar 15 klub yang ikut, dapat uang 1,5 juta. Dari 1,5 juta dibelikanlah hadiah trofi, kemudian hadiah uang macam-macam. Itu dari 15 yang menang cuma 3. Semua jenis lomba seperti ini hukumnya haram, apapun bentuknya haram. Maka hati-hati mengikuti lomba yang kita diminta untuk mendaftar, termasuklah lomba-lomba syar'i. Jadi tadi pada dasar hukumnya lomba musabaqah tilawatil Quran itu baik,
Tapi kalau sudah sekolah membuka perlombaan antar sekolah, jadi yang buat sekolah ini dibuka perlombaan, lombanya apa? Lomba hafal Quran, lomba hafal hadis. Tapi setiap sekolah diminta uang pendaftaran, dan uang pendaftaran itu dalam tanda kutip itu dijadikan hadiah. Jadi panitia tidak ada sponsor, tidak ada modal, dijadikanlah hadiah. Walaupun itu lomba hafal Quran, hafal Qurannya baik, tapi mereka telah mencampurkannya dengan yang batil, maka hukumnya haram, dan hadiah itu haram ketika dimakan menjadi makanan yang haram. Makanya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Para ulama kemudian memberi kata batasan. Berbeda kalau uang pendaftaran tidak dijadikan hadiah, tapi dijadikan sebagai kelengkapan ADM yang dipulangkan kembali kepada pendaftar. Contoh, kita mengikuti lomba fun bike atau fun biker, semua ikut, satu kota ikut Pak, 1000 orang ikut. Lalu kemudian hadiah sudah ada sponsor, wali kota menyediakan kulkas yang satu pintu, yang 2 pintu tidak disediakan, padahal satu pintu esnya tidak bisa dicabut. Lalu ada sepeda, ada ini, ada itu, kipas angin, macam-macam Pak. Yang ikut 1000 orang, diminta setiap peserta daftar Rp5.000, untuk mendaftar Rp5.000. Dan setelah daftar Rp5.000, mereka mendapatkan bed, lalu kemudian mereka dapatkan baju kaos sebagai peserta, dengan Rp5.000 digunakan untuk fotokopi ini, untuk ADM ini, ADM itu. Dan artinya kita mendapatkan kembali. Sebelum terjadinya perlombaan, para ulama mengatakan dibolehkan selama uang itu tidak dijadikan sebagai hadiah. Jadi pendaftaran hanya sekedar untuk membuat terlaksananya administrasi, itu masih dibolehkan. Maka berhati-hatilah kalau ingin melakukan lomba. Kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita lakukan menjadi salah satu daripada jurang-jurang menuju kepada dosa. Jadi jangan biasakan buat-buat acara-acara yang ada lomba yang kita kutip dari uang-uang pendaftaran, karena semua itu sandarannya adalah judi, Pak. Dan kita di situ juga masuk gharar. Kita tidak tahu apakah kita pemenang, apakah modal kita balik atau kita rugi. Jadi yang kumpul 100 orang, yang menang 3 orang, 97 orang berharap bisa menang, mendapatkan kembali lebih besar, ternyata rugi. Berharap untung, ternyata buntung. Maka semua sistem apapun yang sifatnya ada gharar, ketidakjelasan, itu haram. Sebagai penutup, contoh terakhir yang paling banyak lakukan, orang kadang-kadang melakukan bentuknya loteri. Loteri itu masuk gharar. Kita tidak tahu ini kita menang atau tidak. Setelah keluarkan modal, kita tidak tahu apakah kembali atau tidak, untung atau buntung seperti kita sebutkan tadi. Maka model-model apapun loteri itu haram. Dulu kita kecil, Pak, sebelum kita sadar dan sebelum kita tahu, dulu kita model dijual balon. Jadi balon itu harganya berapa dulu itu? Masa kecil-kecil kita, Pak, tahun-tahun 70-an, 80-an itu balon. Tapi nanti di balik kertas balon itu ada nomor. Nah, siapa yang beruntung dapat nomor, lalu ada hadiahnya. Semua anak-anak SD beli. Ada yang beli 10 tidak dapat nomor itu, kosong semuanya. Ada yang baru beli 1 langsung dapat. Karena sudah beli lagi sampai 10 kali lagi, rupanya tidak dapat lagi. Mereka menghabiskan dagangannya dengan bentuk loteri. Apa hukumnya? Haram. Itu gharar, tidak jelas. Itu haram. Maka jangan berdagang lagi seperti itu. Ada model yang kolam memancing, masuk 100.000 1 jam. Kolam pancing masuk 100.000 1 jam. Berarti kita antara menang dan tidak. Kalau kita menang 100.000 itu, kita bisa sikat semua ikan di dalam kolam itu karena kita pintar memancing. Habis ikannya, Pak, berarti pengusahanya, pemilik kolam kalah. Kalau kita bisa terjadi sebaliknya, kita yang kalah, 1 jam tidak dapat apa-apa, Pak. Yang gigit cuma 1 ikan, itu pun ikan sunya.
ikan tungi obeti, ikan tungi Pak. 100,000 di pasar kita bisa beli ikan macam-macam bisa dapat. Bisa 2 kilo dapat ikan. Gara-gara ikut lomba itu, ikut masuk mancing di situ, akhirnya cuma dapat ikan sunyi satu. 100,000 habis Pak. 1 jam sudah selesai, ditutup, tak boleh lagi Pak, sudah selesai 1 jam. Berarti kita kalah. Apa hukumnya? Haram. Mengikuti hal seperti itu haram. Kenapa? Unsurnya gharar, ketidakjelasan sebab dan akibat. Makanya jangan biasakan. Itu yang model-model anak-anak mancing hadiah Pak. Mancing boneka di dalam apa itu, yang penjual-penjual yang ada boneka di dalam itu, lalu masukkan uang, pancing ke dalam, antara cupit itu, cupit apa capit itu Pak, mencapit boneka, itu juga haram ya. Udah kasih uang tak jelas bisa dapat atau tidak. Nah, jadi berhati-hatilah ya, banyak tipu-tipu daya dari syaitan yang telah kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.